pergi perjuangan kita. Merdeka! Ini. Baik. Mungkin di depan ini di sebelah kanan saya, mungkin baru pertama juga. Ini senior kita, senior Yemeni. Senior juga dari Komisariat STB Pak. Abang dah dia yang sekarang kegiatan sehari-hari lebih mendekat pada masyarakat di dunia luar lah. Mungkin nanti lebih lanjut sebagai kesempatan. Ya, terima kasih saudara atau Bung Yufi. Sebelum kita masuk pada materi manajemen aksi, terimalah perjuangan kita. Yemin, Jaya. Mamai. Terima kasih. Tentu sangat berterima kasih kepada teman-teman pengurus cabang, juga kepada panitia pelaksana PPAB hari ini. Pertama sekali saya mau perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Helpian Ruskia, sarjana pendidikan. Saya di Gunung Sitoli tahun 2015. Jadi tidak terasa udah kurang lebih 5 tahun udah selesai di kampus. Kemudian di GMNI saya terakhir menjadi pengurus cabang tahun 2016. Saya jabatan tertinggi saya di GMNI, saya wakil sekretaris cabang bersama dengan Bung Efrata dari Niaspara. Saya juga pernah menjadi ketua komisariat FPMIPA pada tahun 2012. Di GMNI saya masuk di tahun 2012, termasuk saya yang cepat prosesnya di GMNI. Tahun 2012 masuk GMNI, dan juga tahun 2012 saya masuk ke komisariat. Setelah itu jadi pengurus cabang. Di tingkat kaderisasi di GMNI saya hanya sampai di PPAB. Saya belum KTD, belum KTM. Seperti kawan-kawan sekarang, kawan cabang sekarang rata-rata sudah mengikuti yang namanya KTD dan KTM. Saya di paling bawah, paling terkecil PPAB. Juga di saat ini saya aktif di luar mengamati kegiatan kemasyarakatan, ya, kegiatan kemasyarakatan. Saya aktif di media. Saya punya media khusus, media milik pribadi, juga aktif di LSM. Saya aktif di sosial kemasyarakatan. Juga saya sebagai ketua BPD. Ini tadi disusun kawan-kawan. BPD ini kan wakil rakyat juga, tapi di tingkat desa. Saat ini juga aktif di asosiasi BPD. Saya kebetulan ketua asosiasi BPD di Kabupaten Niaspara. Artinya perkumpulan seluruh BPD di Niaspara. Saya kemarin ambil asosiasi, saya ketuanya di Niaspara. Tentu itu mungkin hal-hal terkait dengan saya. Kalau pekerjaan tetap masih belum ada, kawan-kawan.
ya pemerintah masih belum bisa menampung, dan mungkin melihat dari kemampuan, karena ya namanya kita dari gerakan ya tetap harus bisa menjadi di luar pemerintahan sebagai kaum kritis di pemerintahan, dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tetapi kita nikmati sesuai dengan apa yang ada dulu. Saya pikir itu biografi singkat saya terkait dengan perkenalan kepada kawan-kawan. Tentu juga Yosan Hugo tak kenal mata saya. Tentu kalau kita bawa dalam bahasa Jepang, tak kenal maka tak sayang. Tentu saya juga pengen kenal dengan kawan-kawan semua. Tadi saya sudah jelaskan biografi saya. Saya lulusan IKIP, saya masuk tahun 2011, selesai 2015. Saya mungkin termasuk aktivis paling cepat selesai. Saya nggak mungkin ya. Saya paling cepat 3 tahun 8 bulan saya selesai di kampus IKIP Gunung Soli. Ada berapa orang anak IKIP? Semua ya anak IKIP ya? Ya, harus sih. Hampir semua anak IKIP. Putih. Tentu kalau masih ada dosen-dosen di IKIP, kawan-kawan tanyakan masih kenal dengan Bung Epi, pasti masih kenal. Kenapa? Karena banyak sejarah yang sedikit kita suarakan pada tahun 2012, 2013 di kampus IKIP Gunung Soli, sehingga saya cepat diselesaikan di IKIP Gunung Soli. Kenapa? Saya semakin lama di IKIP, semakin ribet di IKIP Gunung Soli, makanya saya usahakan cepat-cepat selesai. Jadi memang aktivis ini juga ada sisi baiknya, cepat selesai di kampus. Bahkan juga ada aktivis juga sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Karena memang mengabaikannya. Harus kita punya konsep bahwa organisasi kita bedakan satu versi. Kampus tetap satu kampus. Bahwa pertarungan harga diri itu sebenarnya di kampus dan di organisasi. Kalau kamu bisa menyukseskan diri, menyelesaikan diri di kampus, maka itu juga satu nilai plus. Bahwa jangan pernah menyalahkan organisasi karena saudara tidak tuntas di kampus. Saya katakan jangan pernah menyalahkan organisasi, karena itu semua kembali kepada pribadi kawan-kawan. Ya, kalau mungkin ditanya di tataran kawan-kawan aktivis sekarang, siapa yang cepat selesai di kampus, siapa yang paling ribut di kampus IKIP Gunung Soli pada tahun-tahun sebelumnya, ya buktinya kawan-kawan tanya kepada beberapa dosen, bahkan hampir semua dosen di IKIP Gunung Soli itu pasti kenal saya. Nah itu juga sejarah yang saya catat, bahwa ada karakteristik tersendiri yang saya ciptakan supaya orang masih kenal dengan saya. Mau 50 tahun ke depan masih ada dosen itu, dia pasti masih ingat saya. Tentu itu juga akan pola saya ya untuk kembali ke kawan-kawan. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa dunia kampus tetap juga harus kawan-kawan tunaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Karena kawan-kawan dikuliahkan juga dari uang orang tua. Ini juga mungkin saya ingatkan kepada kawan-kawan. Karena tidak sedikit juga rekan-rekan aktivis yang tidak tuntas di kampus. Bahkan kepada kawan-kawan pengurus cabang kemarin beberapa kawan saya marahi kenapa nggak tuntas di kampus. Terakhir itu Fidelis ya, baru ngurus meja hijau ke semester 13 ya. 14. Tentu kan mungkin karena banyak pengalaman di luar, jadi mungkin banyak urusan di luar, mungkin terbengkalai di kampus, tetapi harus punya konsep, harus bisa tuntas di kampus apapun caranya. Ini mungkin sebatas motivasi kepada kawan-kawan, karena ini juga orang tua pasti punya harapan besar kepada kawan-kawan, kepada rekan-rekan untuk bisa hidup lebih sukses. Keberikut, saya jurusan matematika. Siapa jurusan matematika di sini? Di IKIP Nusantara. MIPA, matematika ya. Saya sekali yang ada matematika ya. Dari FMI apa biologi ada? Biologi nggak ada, satu orang. Jadi masih satu orang dari FMI itu. Itu ke depan diusahakan masuk juga dari FMI Pak. Oke, jadi itu mungkin
tadi mungkin singkat saya bilang, tapi lama-kelamaan juga lama juga ya. Jadi mungkin saya tanyakan satu-satu saja. Saya dari Nias Utara, kawan-kawan, dari Nias Utara, dari Nama Siwa, saya dari Kecamatan Nama Siwa. Ada dari Nias Utara? Banyak ya. Mantap. Semua Nias Utara ya. Oke, mantap. Satu kebanggaan tersendiri berarti dari Nias Utara banyak ya. Ke depan Nias Utara juga. Ini kawan-kawan, secara singkat tadi penjelasan atau biografi saya. Kemudian nanti kan mungkin di perkenalan selanjutnya kita bisa diskusi terkait dengan konsep-konsep kepemudaan, apa yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan pemuda. Terkait dengan manajemen aksi, saya tidak terlalu muluk-muluk untuk berdiskusi karena memang tipe saya seperti itu ya. Saya orang tidak terlalu banyak-banyak, tetapi ujung-ujungnya juga nol. Kita mau yang realistis. Itu artinya realistis kan? Ada yang tahu arti realistis? Yang realita yang benar-benar. Yang benar-benar saja ya. Dengan karena lebih bagus kita yang kondisi pemuda ini kita apa adanya saja, tidak perlu melebih-lebihkan. Mungkin ada materi yang telah dibagikan kepada kawan-kawan. Saya mohon maaf untuk materinya. Kebetulan saya download di Google ya. Kan tadi buru-buru. Sebenarnya semalam dikonfirmasi oleh Bung Lesta untuk jadi pemateri, cuman sebenarnya hari ini ada agenda dengan beberapa kawan-kawan di luar sana, tapi karena ini juga sudah permintaan dari Bung Lesta dan juga Bung Yufi dan kawan-kawan yang lain, mau tidak mau saya harus hormat. Nah saya ini kalau sekarang kan saya masih anggota di GMN ya, masih anggota udah enggak. Walaupun dalam sisi alumni, tetapi dalam sisi kepengurusan masih anggota. Tentu apa yang diperintahkan ketua, saya harus hormat. Ya kan Bung Happy ya? Tentu karena ini hasil download dari Google, tentu kan yang penulisnya pasti berbeda. Saya nggak bisa edit, karena kalau saya edit nanti kan ketahuan ini begini. Betul namanya yang menulis tentang manajemen aksi ini berbeda dengan nama saya. Makanya saya jelaskan supaya nanti kawan-kawan berpikir, oh dia ngomong begini-begini, tapi yang menulis manajemen aksi ini bukan dia gitu kan. Artinya perlu saya klarifikasi supaya ada kesepemahaman pendapat. Tentu dari sejarah mahasiswa saya pikir tadi beberapa pemateri sebelumnya telah menjelaskan ya tentang sejarah mahasiswa, kemudian sejarah Gemini dan lain-lain pasti sudah dijelaskan, dan saya yakin kawan-kawan sudah paham, walaupun tidak semuanya, tetapi mungkin sekilas sepotong-sepotong pasti memahami terkait dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Kenapa penting gerakan mahasiswa? Tentu kan kita harus akui bahwa pemuda saat ini, kategori pemuda ini kan kawan-kawan yang sekarang, termasuk kita, termasuk saya, kalau dalam aturannya pemuda itu bisa kategori pemuda itu sampai posisi ke 40 tahun. Jadi kalau udah posisi 40 tahun ke atas itu bukan lagi pemuda. Nanti kan kita masih dalam posisi takaran pemuda saat ini. Pentingnya gerakan pemuda tentu dilatar belakangi oleh kondisi kebangsaan kita yang saat ini mengalami dehidrasi politik. Tentu dari tahun ke tahun, dimulai dari 98 hingga mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan saat itu adalah dilatar belakangi oleh kekuatan pemuda. Tentu sampai sekarang marwah pemuda itu
atau marwah mahasiswa, tentu sampai sekarang masih disegani di bangsa ini, di negara ini. Ada istilah di kampus, rektor takut mahasiswa, udah. Bupati takut mahasiswa, presiden takut mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah pemikir. Kalau di Gemeni, pemikir, pejuang pemikir. Selain berpikir, juga pejuang. Mahasiswa adalah pemikir kritis. Tidak hanya di dalam kampus, kawan-kawan. Tidak hanya di dalam kampus. Rekan-rekan dibina itu secara intelektual, kawan-kawan dibina di kampus. Tapi secara kritis, di kampus kawan-kawan tidak diajari bagaimana membuat manajemen aksi. Kawan-kawan tidak diajari mengkritik pemerintahan. Apa yang diajari di kampus? Dosen ngomong ini, kerjakan tugas. Kawan-kawan pasti akan susah payah untuk mendapatkan nilai A. Iya kan? Pasti kalau bisa pun dikasih nilai A plus, kawan-kawan lebih ada plus kan? Nggak ada, sampai A ya. Tentu keinginan kawan-kawan, bagaimana dapat nilai A, IP 3, sekian. Itu pasti keinginan. Tetapi ditanyakan nggak itu di masyarakat? Ditanya nggak? Kamu dapat matematika dasar, dapat berapa? Semester ini ditanya? Enggak ditanya kan? Oh, kan ditanya lah. Yang dilihat masyarakat, bagaimana kemampuanmu berbicara, bagaimana kemampuanmu menyampaikan konsep-konsep pembangunan desa, bagaimana kamu menciptakan lowongan kerja, bagaimana kamu punya lobby. Itu yang ditanya masyarakat. Nggak ditanya nilaimu berapa, nggak ditanya IP kamu berapa, nggak ditanya. Ngomong kosong itu. Nah, saat ini kawan-kawan tentu mencoba berpikir, ini nanti saya setelah selesai, saya mau jadi apa gitu. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Ada, pasti ada. Saya aja pas selesai 2015, gimana saya bisa hidup ya? Pasti di rumah saya nggak dikasih uang lagi sama orang tua saya, pasti nggak. Kamu udah selesai, udah sarjana, saya udah susah payah biayai kamu, gitu kan? Jadi sarjana, karena kan nama Banua sarjana kan Pade S1. Memang nggak dari sisi marwahnya di kampung, iya. Tapi sampai di kota nggak dihitung. Apa yang dihitung? Adalah kemampuan lain yang saudara miliki. Sikap kritis saudara, rekan-rekan calon Bung dan Sarina pada hari ini. Itu yang dinilai. Saya coba ceritakan perjalanan saya di 2013 di Kipung Soli. Mungkin Bung Yudi masih belum masuk IKI biasa itu ya. Belum 2015. Kami ada beberapa orang lah saat itu. Saya kalau dikit, kalau Bung Budi Arman tadi ada Bung Budi Arman pemateri sebelumnya itu di SDA untuk dikit. Ada beberapa orang, ada bahkan saat ini sudah ada yang sudah di Jakarta mau menyelesaikan studi S2, ada Bung Soli Bubulo dari Berkeley dan beberapa kawan-kawan yang lain. Tentu konsep kami saat itu adalah bagaimana ada sebuah pembaharuan di kampus IKI Gunung Soli saat itu. Kami susun manajemen aksi, kawan-kawan. Tidak kenal siang, tidak kenal malam. Kami kumpul diskusi apa yang perlu kita perjuangkan di kampus IKI Gunung Soli. Dan puji syukur pada saat itu
dosen takut dengan mahasiswa. Saya nggak tahu sekarang ya. Dikit-dikit dosen, pasti kan ada beberapa dosen-dosen killer saat itu, termasuk Pak Tony ya, ingat ya, kenal ya, kenal Pak Tony. Ada dari bahasa Inggris Adi di Gua itu, termasuk di Sikilauli.